Halo teman-teman, selamat datang di sesi 100% Stay at Home kali ini, di mana kita akan membicarakan tentang kebebasan berekspresi dalam sinema dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang akan hadir di 2 hari lagi. Hari ini kita akan bincang-bincang bersama filmmaker Amerta Kusuma dan dimoderatori oleh festival director kami, Renda Cuaca. Oke, aku invite dulu ya Kak Rennya dulu. Oke, Mas Aam sudah masuk. Kita tunggu Kak Ren. Kita tunggu. Sudah invite Kak Mas Aam dan Kak Ren. Halo teman-teman, bagi kalian yang mau bertanya bisa ya langsung. Halo Mas Aam. Hai, halo, halo. Halo, kita tunggu Kak Rennya dulu ya. Suaraku terdengar jelas kan ya Mas Aam? Sangat jelas, clear banget. Oke. Hmm, nah, Loh, sebentar. oke. Maaf ya. Oke, karena Kak Ren yang sudah datang, jadi layar aku serahkan ke Kak Ren ya. Silahkan Kak Ren. Terima kasih Farhan. Terima kasih Farhan. Selamat malam semuanya. Selamat malam Aam. Halo, Selamat Ren. datang di acara. Halo, halo. Selamat datang di acara 1% Stay at Home. Jadi mungkin tadi Farhan sudah menjelaskan ya, 1% Stay at Home itu adalah acara sekarang ini 2 mingguan di mana kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman filmmaker, teman-teman apa namanya dan teman-teman lainnya yang juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan HAM dan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Gitu. Jadi malam ini kita kedatangan tamu kita adalah Om atau Bapak Amarta Kusuma atau biasa kita panggil Aam. Hai Aam. Halo, halo. Ya, aja nggak pakai Bapak. Iya, kita kan ini ya masih muda ya, jadi kita Kita kan ini muda aja terus. panggil nama saja. Yoi, tentunya. Nah, makasih ya Am sudah datang hari ini. Apa kabar hari ini, malam ini? Malam ini malam baik, ya cukup baik. Cukup baik sih. Sambil ngerjain PR dari Hmm. tadi. Di tengah PPKM ini yang belum Oh gitu. selesai ini. Iya nih, PPKM ini sebuah kondisi yang PR juga untuk banyak orang, untuk semua orang sih sebenarnya. Nah ini kita kan malam ini ceritanya kita mau ngobrol-ngobrol dengan Aam, yang mana Aam ini adalah seorang filmmaker yang sudah terlibat dalam beberapa film yang juga sudah ini ya sudah mendapatkan apresiasi secara internasional. Ini misalnya seperti Cerita Kata-Kata, terus ada juga Science of Fiction. Dan ini tapi aku pengen Aam memperkenalkan diri ke penonton. Boleh nggak Aam? Boleh, boleh. Boleh. Ya, silakan silakan. Aku Aam.
Biasa dipanggil Aam. Namaku Amerta Kusuma, dan aku produser film di kawan-kawan media ada di Jakarta. Ya, film kami terakhir itu film dokumenter UNI tentang Bahkam dan Bahkus gitu, kedua Simbah yang hidup bersama gitu, dan kita memfilmkan dia, dan kemarin sempat diputar di beberapa festival kayak di DMZ di Korea Selatan, terus di Singapura, di CPH Docs, dan juga kemarin kita apa namanya dapat penghargaan juga di FFI gitu. Nah, itu UNI itu sekarang masih tayang, ada di, aku boleh ngiklan nggak nih? Boleh dong. UNI, film UNI dokumenternya masih tayang di bioskop online, jadi teman-teman kalau mau nonton bisa nonton langsung di situ. UNI ini juga disutradarai oleh Fani Khotimah yang ada di Solo. Gitu sih perkenalan singkatku. Oke, terima kasih. Nah, ini ceritanya kita menyambut, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan RI yang akan datang ini, kita akan ngobrol tentang kemerdekaan dengan dan film, hubungannya dengan film. Selama ini kan Aam banyak terlibat uh, apa ya, memproduksi film-film yang mengangkat isu HAM dan yang tentunya mengangkat tema-tema yang sensitif. Apakah Am sebagai filmmaker sudah merasa kalau filmmaker di Indonesia ini sudah merdeka, terutama dalam bercerita? Uh, ini Langsung saja mm, saya lempar. berat nih pertanyaannya nih. Ya, sebetulnya kalau ngomong tentang kemerdekaan ya, kalau kita mau lihat dari hitung mundur aja yang terdekat itu kan sebetulnya pasca 98 ini, setelah reformasi ini kita banyak lebih mendapatkan eh, ruang yang lebih terbuka ya, demokrasi yang lebih terbuka, lebih lebih luas. Jadi bisa dihitung juga gitu ketika pasca 98 ini eh, kita juga lihat bahwa banyak produksi film-film khususnya dokumenter itu yang sangat jumlahnya itu banyak banget gitu ya kalau, dan itu terus meningkat sampai hari ini yang aku tahu terus terang. Dan eh, kalau pertanyaan tentang kemerdekaan itu gimana ya sebetulnya ya, karena memang kita ini hidup di Indonesia yang memang eh, banyak ketidakpastian gitu ya kurang lebihnya ya. Tapi kalau menurutku sih memang kita sebagai filmmaker yang tugasnya mau bikin film ya, jadi ya apa namanya ya, kita harus terus bikin film sesuai apa yang ingin kita sampaikan. Lalu karena kalau menurutku juga karya yang bagus itu akan terus diingat sama orang gitu ya, karya yang mendalam dan secara estetika itu juga bagus, dan itu akan menurutku akan terus diingat. Dan eh, ya kita sebagai filmmaker ya, kupikir disitulah kita terus berkarya, terus bikin film. Dan kalau kembali tentang kemerdekaan juga tadi hubungannya sama 98 gitu, 98, apa reformasi gitu. Setelah reformasi kita dapat kebebasan, dan kupikir sampai hari ini ya apa yang kita punya ini harus terus diperjuangkan juga gitu loh, dipertahankan terus. Dan caranya ya kita terus bikin film yang bagus gitu, yang menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan, terus apa namanya yang kritis juga gitu, yang dan gue pikir tuh akan selalu ada cara gitu ya buat kita untuk buat film yang apa yang kita mau dan cara mendistribusikannya gitu. Mungkin itu dulu jawabanku. Oke, tadi kan Am sempat menyinggung 98 ya. Um, ya mungkin ketika masa-masa Orde Baru, kita kan mungkin masih bocah, masih bocah nih. Tapi Sama, Aam, aku juga waktu menurut itu masih Aam bocah kok. mungkin sempat, iya makanya kita kan masih bocah ya waktu itu ya. Tapi sudah lahir memang. Tapi mungkin Aam pernah ini nggak, misalkan membandingkan tentang kebebasan berekspresi dalam perfilman
kalau dibandingkan zaman dulu, itu zaman Orde Baru, kemudian reformasi ya. Reformasi kan itu juga cukup membuka um, kebebasan berekspresi itu menurutku. Tapi kemudian dari reformasi ke sini, apakah kebebasan berekspresi ini cukup konsisten, ataukah naik turun, atau bagaimana menurut A? Ya ini aku bilang tadi yang sebetulnya harus kita terus perjuangkan ya tentang kebebasan berekspresi ini ya. Harus terus diperjuangkan, dipertahankan. Kalau emang melihat situasinya juga dibilang naik turun juga naik turun, dibilang terbuka 100% juga belum bisa gitu, dibilang tertutup juga eh, mungkin iya tapi nggak terlalu juga gitu ya. Masalahnya kan ini yang aku lihat juga kalau kita misalnya yang banyak terjadi ya dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini misalnya ya, panjang juga ya 10 tahun ya, ya kurang lebih segitulah itu. Maksudnya ada banyak sekali yang 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 tantangannya itu jadi besar itu malah malah di antara kita sendiri gitu, maksudnya bukan kita sebagai filmmaker tapi antar warga negara gitu loh, maksudnya warga negara Indonesia gitu, dan yang misalnya kita bikin pemutaran terus tiba-tiba ada pelarangan dan lain sebagainya, itu munculnya nggak cuma dari negara gitu tapi ini ada pemahaman yang berbeda gitu, cara melihat sebuah isu, cara melihat sebuah film gitu ya bahkan, dan harus informasi sendiri yang cukup luas ini, yang cukup terbuka ini juga jadi, aku nggak menyalahkan tapi ini tuh kayak apa ya, ya ini sebetulnya yang aku bilang tadi jadi tantangan gitu loh. Jadi kita ini mau bikin film, mau memutar, tapi kok juga sering banget ada yang uh, uh, pasti istilahnya tuh persekusi ya, ada pelarangan kayak gitu. Dan menurutku sih sekali lagi ya, ya kita harus terus bikin film aja gitu, maksudnya ya. Aku pikir akan selalu ada cara gitu ya untuk kita terus menyampaikan, terus berekspresi melalui film gitu ya kayaknya. Kalau mungkin dalam perjalanan Aam sekarang, dari pertama kali membuat film ya sampai sekarang, ini kan Aam ya itu tadi kan sering mengangkat film-film yang temanya human rights, HAM, dan juga kemanusiaan. Nah, cara Aam menjawab tantangan yang tadi Aam ceritakan tadi itu gimana Aam? eh nah ini Dan apa sedang menemui tantangan apa saja selama ini? banyak sih gitu, banyak banget. Itu dia. Tapi aku sejauh ini sih, eh gimana ya, cara menjawab tantangan tuh kadang kan persoalannya nggak cuma satu aspek aja, nggak cuma satu persoalan doang ya, karena saking banyaknya gitu yang kita hadapi. Hmm. Ya mulai dari kendala soal produksinya dan sampai isunya dan lain-lain gitu kan banyak aspek gitu ya. Jadi aku ya berusaha menyelesaikannya ya pelan-pelan aja gitu, satu persatu gitu, cari peluang sana peluang sini, kalau ini nggak bisa mungkin cari cara yang lain gitu, maksudnya aku nggak bisa, nggak punya satu rumus yang nggak baku gitu kali ya, yang baku gitu, Hmm. maksudnya ya kita coba aja liu-liu ini, kalau misalnya kita mau ini terus kita kepentok jadi harus gimana, itu kadang ya seringkali itu juga aku dapat di lapangan sih, maksudnya ketika ketika syuting terus ada sesuatu yang terjadi misalnya tidak diperbolehkan syuting karena oleh penduduk sekitar karena dianggap isunya sensitif misalnya gitu ya, ya kita hold back dulu, maksudnya ya kita kan juga nggak mau terus jadi ribut karena gara-gara di situ kan, maksudnya kita juga paham bahwa situasi ini tuh bukan terbentuk bukan karena satu persoalan aja, bukan karena satu kejadian aja gitu, jadi ya ya kadang kita harus kalau kayak main layangan gitu ya, kadang harus diulur gitu, kapan kita harus narik gitu ya, tarik ulur gitu ya, kapan-kapan harus, ya gitulah, banyak caranya gitu ya. Aku nggak tahu nih kalau harus ceritakan mungkin uh, tiap film beda-beda sih ininya tantangannya dan cara ngatasinya gitu, tapi secara umum gitu sih aku bisa selalu berusaha ini, ya udah kalau yang ini selalu nyari jalan gitu ya, jalan kiri kanannya itu gimana gitu. Mungkin kalau tadi kan Aam menceritakannya pada produksinya ya, dan pada
ketika pembuatan filmnya, ketika penayangan filmnya sendiri, tadi kan di awal Aam juga sempat uh, membahas tentang persekusi ya terhadap uh, penayangan film gitu. Sempat menemui tidak beberapa film Aam yang mendapatkan reaksi seperti itu dari warga? Pernah, pernah ada beberapa kali gitu. Tapi kan kita ini ya, apa namanya, kalau aku sih, kami di kawan-kawan media juga kita sebetulnya kita tuh berusaha untuk bikin bikin film itu juga mengikuti jalur yang sudah ditentukan negara saja gitu. Maksudnya ya ada LSF segala macam gitu yang ya udah kita ikutin aja jalurnya. Artinya maksudnya secara hukum itu kita udah bener gitu, maksudnya nggak salah gitu loh. Kita udah disuruh masukin ke LSF, kita masukin, sensornya juga udah keluar, dan kita punya gitu. Jadi sebetulnya yang penting nih kalau aku sejauh ini ya, maksudnya secara hukum itu juga udah beres, udah udah kulewatin dulu gitu ya. Nah kalau misalnya terus pemutaran itu selalu ada gangguan-gangguan kayak gitu sih. Nah ini biasanya juga tergantung penyelenggaranya, tapi aku selalu bilang gitu ya, maksudnya coba aja diajak ngobrol aja dulu gitu. Kalau perlu diajak nonton aja film bareng, jangan-jangan belum nonton gitu. Kalau udah nonton kan berarti baru bisa diskusi kan. Kalau belum nonton gimana diskusinya, kan belum tahu isinya apa. Jadi ya sebisa mungkin ya negosiasi, udah deh yang nonton bareng aja gitu. Kenapa, Ren? Ya biasanya kan begitu ya, maksudnya ya biasanya kan begitu tuh, biasanya mereka baru mendapatkan judulnya saja atau mungkin semacam dapat sinopsis, tapi juga bukan sinopsis yang official gitu, yang bukan sinopsis yang dikeluarkan dari filmmakernya, tapi dapat desas-desus, film ini tentang ini, oke mari kita tolak ramai-ramai gitu kan. Jadi yang kutemui selama ini di lapangan begitu ya, karena biasanya ketika mereka kemudian bisa nonton, ada yang oh ya udah kita mau nonton, dan kemudian setelah nonton juga tadi ternyata nggak segitunya juga gitu, atau tetap nggak mau nonton tapi tetap berteguh bahwa nggak bisa ada penayangan ini gitu. Tapi tadi Mungkin aku pernah, iya aku itu tuh kan di lapangan memang gitu. sorry ku potong. Aku mau Kenapa cerita sesuatu ya. Aku tuh dulu pernah ya baca koran dari bukan artikel sih, berita sebetulnya yang zaman-zaman dulu pemutaran entah Jack of Killing, entah The Look of Silence, entah Jaga entah Senyap ya. Itu waktu itu kan pernah ada pemutaran di Purwokerto ya kalau nggak salah ya, di Purwokerto. Terus dia didatengin sama Satpol PP. Harus dibubarin segala macam. Tapi terus si penyelenggaranya bilang, masnya udah nonton belum? Kalau belum kita nonton bareng aja. Akhirnya nontonlah mereka itu, Satpol PP dan beserta penyelenggaranya. Ya udah, terus dari diskusinya gitu ya. Kalau masalah diskusi ada yang suka, ada yang enggak, ada yang setuju apa enggak, kan ya biasa aja ya. Yang penting kan udah nonton, terus kemudian diskusi, kita bisa ngobrol gitu kan. Yang penting kan di situ kan sebetulnya. Iya, setuju saya. Nah tadi kan Al juga sudah sempat menyinggung tentang LSF. Kalau LSF itu menurut Am, ya aku nggak tahu, tapi efektif nggak sih sebenarnya dia dengan ini kan yang aku tahu ya, selama ini kan katanya LSF itu melakukan penyensoran, dan dia ada untuk supaya menyaring atau menyelaraskan film-film yang diputar supaya sesuai dengan nilai-nilai Indonesia, ya kurang lebih kayak gitu kan ya. Kalau menurut Aam efektif nggak sih cara seperti itu? Maksudku kan kalau aku sebagai penonton, aku sih merasa aku udah cukup pinter kok untuk bisa memilih gitu mana yang tontonan yang menurutku konsumsinya bisa aku konsumsi dengan baik, dan juga bisa memilih mana yang isu yang bukan benar salah sih, tapi mana isu yang penting tidak penting, dan mana yang mana yang berkaitan dengan aku dan tidak, gitu gitulah. Aku rasa penonton Indonesia juga banyak yang sudah cukup dewasa ya. Tapi kalau menurut Aam sendiri sebagai filmmaker, penyensoran seperti itu masih efektif nggak untuk ya tadi itu tujuan awal tadi, ataukah jangan-jangan apakah benar tujuannya itu, atau mungkin
aku yang kurang paham juga, apakah mungkin ada tujuan lain dari penyensoran itu? Kalau menurutku sih penyensoran atau lembaga LSF ya, lembaga sensor film yang ada sekarang ini sih lebih baik dia cukup memberikan klasifikasi umur aja ya, maksudnya ya ini yang tontonan dewasa, ini yang bukan segala macam gitu ya. Artinya wilayahnya tuh cukup ngasih di situ aja. Tapi kalau dia sampai meminta kita untuk memotong sesuatu itu gimana ya, masa kita udah atas dasar apa juga gitu ya, maksudnya untuk minta dipotong karena apapun lah alasannya tidak sesuai moral negara dan lain sebagainya gitu. Tapi menurutku sih resep yang lebih penting itu yang ngasih klasifikasi umur saja gitu, tidak terus ikut mengarahkan apa yang ingin kita. Juga yang apa ya, kayak eh itu sih intinya, kayak 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 kita tuh punya ketakutan gitu ya, ketakutan maksudnya itu nanti kalau diketahui oleh dunia luar dan lain sebagainya, ya menurutku ya kenapa sih, ya nggak apa juga kan. Iya. Bahkan kalau dunia luar justru banyak yang lebih mengapresiasi Hmm. sepertinya ya, kalau melihat bahwa maksudku tahu kan kalau di festival-festival luar kan film-film kita bahkan mungkin ada versi festival, ada versi bioskop gitu ya, dan versi festival itu biasanya yang lebih utuh dan itu justru malah lebih diapresiasi menurutku. Jadi um, dualisme itu agak-agak untukku sayang juga ya, bahwa kita penonton Indonesia malah kadang-kadang tidak bisa menyaksikan film tersebut dalam apa ya, dalam format yang utuhnya itu tadi. Itu komentar aja sih. Iya, begitulah kejadiannya memang. Ya, Mm-mm. iya. Nah ini sebentar, ada pertanyaan uh, dari Mamat alias Alexander Matius. Mat, halo Mat. Tips memetakan masalah produk. Nah, halo Mamat. Nah, ini Mamat bertanya, tips memetakan masalah produksi dan mencari penyelesaian masalah yang tepat gimana? Wah, ini nih Mamat nih Wah, pertanyaannya. itu panjang ya. Mungkin satu web series sendiri itu bisa dikasih. Tips memetakan masalah produksi dan mencari penyelesaiannya masalah yang tepat itu bagaimana ya, latihan aja sih Mat, maksudnya ya. Ya latihan, yang ngobrol sama teman-teman yang pernah ngalamin ya, ya. Itu paling penting menurutku, yang ngobrol diskusi, terus kita juga apa namanya, yang dengan filmmaker yang lain, dengan teman-teman filmmaker yang lain ngobrol, terus kita juga ya saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman gitu ya, maksudnya ketika ini kan kayak gini, misalnya kayak kayak hari ini nih, yang paling ribet banget itu di tengah situasi pandemi ini harus produksi, misalnya di tengah situasi pandemi ini kita harus berangkat ke festival, sementara di negara juga negaranya cuma Ya. ngasih Sinovac ditolak di beberapa negara gitu kan, maksudnya kita nggak bisa masuk atau karantina dan lain sebagainya, banyaklah problemnya itu. Dan ini kan sesuatu yang kita hadapi bersama ya, semua film, maksudnya ya ini real gitu kita hadapin gitu ya. Aku pikir kita juga harus sebaiknya juga terus terus apa namanya, ngobrol aja terus sama filmmaker, sama teman-temannya, maksudnya ngobrol juga dengan mencari solusinya, dengan membuat tindakan yang misalnya ya apapun gitu, dan membantu juga. Aku pikir juga sejauh ini sih Mat, sejauh ini sih kita begitu ya Mat ya. Maksudnya kalau diminta tips yang real gitu, yang aku harus menceritakan, yang menyampaikannya dalam bentuk poin per poin gitu, kok aku belum kebayang ya, karena semuanya biasanya terjadi karena ya gitu, di dilakoni alon-alon itu kalau bahasa Jawanya itu. Gitu sih Mat. Gimana Mat? Gimana, Mat? Ya, Kadang juga salah kok tunggu kita. tanggapan dari Mamat. Kadang kita juga salah gitu. Kenapa tuh? Maksudnya ketika ada satu permasalahan di produksi, kita salah ngambil keputusan juga nggak sekali dua kali gitu ya, mungkin aja gitu. Gimana Mat? Mat mau produksi juga Mat? Ya, Mau produksi film Mat?
Tapi emang jadinya banyak trial dan error ya, trial dan error apalagi sekarang dalam masa-masa pandemi seperti ini, maksudnya produksi kan um, ya tetap harus jalan terus, terutama untuk beberapa film yang memang mungkin sudah apa ya, sudah direncanakan dari jauh-jauh dari tahun lalu atau beberapa tahun lalu gitu. Itu gimana tuh menyiasatinya? Sorry, boleh diulang? Tadi di tempatku agak putus. Ya, ya jadi kan sekarang tadi kan Am cerita tentang proses di lapangan yang jadinya yang kutangkap tuh banyak apa proses trial dan errornya gitu. Nah itu kalau sekarang dalam kondisi pandemi sekarang ini proses trial dan errornya gimana tuh Am? Wah ini banyak. Karena kan sekarang ya itu tadi jelas ya, masih banyak ketidakjelasan gitu. Jadi sekarang gimana tuh kondisinya? Itu dia banyak banget ini. Yang terutama kan yang dulu kalau kita syuting nggak pernah tuh kepikiran kita punya hand sanitizer ya. Sekarang udah harus dipikirin. Harus ada tambahan lagi hand sanitizer, hand wrap atau apapun itu namanya. Lalu kemudian juga karena kita mau nggak mau itu juga hitungannya kerumunan kan, berkumpul banyak orang yang lebih dari 5 orang, mungkin bisa sampai puluhan orang gitu ya. Ya yang yang mungkin kita lakukan ya ini apa namanya, ya udah prokesnya dianggarkan gitu, dibikin gitu ya, antigen seminggu sekali, lalu juga tetap diingetin harus pakai masker, terus juga disediakan apa namanya tadi itu tempat cuci tangan, bikin lapisan misalnya, jadi tidak semuanya itu berkumpul di satu lokasi syuting, bisa dibikin agak renggang misalnya kayak gitu. Dan ini cukup lumayan sih ininya, prosesnya, maksudnya yang harus dilakukan kayak gitu itu tetap cukup banyak juga gitu, karena misalnya juga terus tiba-tiba ada banyak ekstrasi gitu, kita pakai misalnya nih ekstrasinya ada 20 30 gitu, semuanya juga harus di antigen kan, harus di antigen, dikasih tahu prokesnya ya, ini lumayan juga ini, lumayan banyak mengeluarkan biaya sebetulnya. Mau nggak mau gitu, tapi itu konsekuensi ya. Jauh lebih mahal ya. Konsekuensi karena situasi pandemi gitu ya, kita juga nggak pengen sakit kan, tentunya nggak pengen, tapi ya kita juga udah harus produksi karena udah didesain dari kemarin, udah mundur, ya gitu deh. Belum lagi soal jadwal, terus tiba-tiba PPKM, PSBB, darurat level 1, level 3, nggak tahu deh itu ya. PPKM level berapa sekarang? 4 ya? Itu udah kayak Maici ya pakai levelnya. Udah kayak ayam geprek di Jogja juga begitu, ada level-levelnya. Iya. Oke, jadi memang ya semua tetap jalan dengan prokes ya, tapi memang prokes itu juga ya memang jadinya terbayang sih jadinya pendanaan yang tadinya mungkin disiapkan sekian, jadi harus mencari dana lebih lagi untuk prokes tersebut. Tapi memang konsekuensinya demikian ya. Nah kalau sekarang ini ada pertanyaan lagi. Ini kemarin ada yang masuk ada yang bertanya sebelum acara ini. Jadi kalau menurut Mas Aam, apakah film di Indonesia sudah merdeka secara ide dan prosesnya? Bagaimana tuh? Nah, merdeka secara ide dan prosesnya. Wah, ini ya gimana tuh melihatnya ya? Maksudnya ide ini juga bisa dari filmmakernya sendiri, bebas-bebas aja gitu, mau bikin film kayak apa. Dan prosesnya sendiri ya gimana juga aku ngelihatnya ya, melalui prosesnya udah merdeka apa belum. Ya intinya sebetulnya kalau sudah atau belum, ya kita kan bisa lihat nih film-film Indonesia yang muncul belakangan ini, itu aja semalam aja ada berita yang sangat menyenangkan kan. Filmnya Edwin itu juga menang di Locarno, Golden Leopard, penghargaan tertinggi. Kalau tentunya kan kita juga ikut senang gitu ya, maksudnya wah ini kalau nggak salah ya
kalau nggak salah itu kita baru baru ini deh kita dapat penghargaan setinggi itu ya di filmnya kalau nggak salah, jadi maaf lah kalau dataku salah. Eh, kalau secara ide yang kulihat sih kalau sekarang udah cukup banyak ya, aku nggak bisa apa kalau udah merdeka apa belum, tapi aku ngeliat udah cukup banyak, udah cukup banyak ide-ide film itu yang memang eh, apa nyebutnya ya, ya macam-macam gitu, macam-macam mau bawa isu apapun gitu juga udah banyak, udah cukup banyak sih, aku nggak bilang banyak, udah cukup banyak lah yang aku lihat gitu yang ngomongin berbagai macam isu yang ada hubungannya dengan isu kemanusiaan gitu ya, dan dengan berbagai macam bentuk gitu ya, maksudnya cara penyampaian dan ya, atau dokumenter atau fiksi gitu, udah aku pikir udah cukup banyak sih. Aku cuma bisa bilang gitu kalau ditanya merdeka apa belum, aku kalau aku sih, kalau aku pribadi mungkin ya, kalau aku pribadi ya eh aku sih berusaha untuk ya udah di ya bahasa aku diliarkan aja itunya, diliarkan aja dulu gitu, kita bikin kita tulis terus kita apa namanya kita produksi, maksudnya jangan sampai ada merasa eh gimana ya, memang kita tahu gitu ya, ada berbagai macam halangan yang kita omongin, tantangan tadi yang kita omongin di depan, tapi kalau dalam dalam berkarya sih kupikir kita bisa ya udah bikin aja dulu gitu. Menurutku sih kayak gitu, Hmm. sambil dipikirin caranya. Ini nah, ini terus kemudian ada yang bertanya lagi nih, bagaimana cara untuk menyeting pola pikir kita supaya bebas bikin film apa saja tanpa takut tanggapan orang lain? Hmm. Gimana cara supaya kita tidak takut sama. Menyeting, jadi kan mungkin sekarang kita ini kalau aku tidak mencoba menyimpulkan pertanyaannya ya, jadi sekarang ini kan mungkin uh, di kita ada beberapa dari kita tuh ada yang pola pikirnya tuh masih apa ya, kayak oh kita kalau bikin tuh harus ada nggak boleh ini, ada yang nggak boleh itu gitu. Jadi gimana caranya supaya kita menyeting, membuat settingan pola pikir kita supaya kita bisa bebas bikin film apa aja tanpa takut tanggapan orang lain bagaimana? Aku mungkin paling mungkin aku bisa bilang ya belajar aja gitu ya, belajar dari pengalaman orang lain juga, Belajar aja maksudnya ya. belajar sering banget ya, ngobrol sama filmmaker lain juga, ngelihat dari film-film yang ada di manapun gitu ya, sering aja nonton, dan selain nonton juga mungkin kita juga Hmm. mempelajari gimana produksi dan lain sebagainya gitu. Yang kupikir nggak tahu, aku paling cuma bisa bilang itu ya, ya perbanyak ini aja, perbanyak pengetahuan tentang 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 ya itu ya, apa yang mendukung idemu itu. Ini kan yang juga salah satu yang eh, apa ya, cara kita untuk bisa gimana ya, aku mau bilang ya, so aku jadi bulat, kurang lebihnya gitu sih, aku mau bilang itu aja intinya, ya banyak belajar, banyak ngobrol sama orang lain, sama film lain, filmmaker lain, terus kita sering banyak nonton dan belajar juga dari produksi-produksi film yang lain sih, intinya itu sih, kurang lebih gitu. Maksudnya kalau ketakutan kita untuk karena nanti dianggap ini dianggap itu ya, karena itu ketakutan muncul dari kita sendiri kan, ya berarti kita harus lawan dari diri kita sendiri, maksudnya ya kita perbanyak pengetahuan kita juga gitu, intinya sih itu kalau dari aku itu. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Banyak ya Uh, yang di situ ya, yang di luar ini. Banyak. Iya, ternyata. Jadi memang biasanya kan kita kan ketika apa promosi acaranya naik, kita menyediakan semacam apa tuh question box, kotak pertanyaan di Insta Live itu kan, sorry, Insta Story. Mm-mm. Jadi kalau ada yang teman-teman yang ingin menanyakan sebelum acara mulai gitu ya, kita tampung pertanyaannya gitu. Jadi ini jadi ini satu lagi, bagaimana pemutaran alternatif dan festival film dapat membantu menyebarkan pesan HAM lewat film. Bagaimana bagaimana Oh,
bagaimana pemutaran, bentar. Bagaimana pemutaran alternatif dan festival film dapat membantu menyebarkan pesan HAM lewat film? Bagaimana? Ya, oke. Ya, bagaimana? Jadi mungkin maksudnya kan kalau di bioskop kan mungkin tadi terhalang oleh sensor ya, bukan terhalang, terbatasi oleh sensor ya. Jadi mungkin festival film dan pemutaran alternatif itu bisa membantu menyebarkan pesan HAM lewat film untuk film-film yang ini. Terus bagaimana? Iya, aku juga agak kurang paham pertanyaannya. Tapi menurut Aam, keberadaan mungkin keberadaan ini nggak ya, keberadaan ekosistem eksibisi mungkin ya. Jadi kayak misalkan tempat pemutaran alternatif dan juga festival film itu kan mungkin jadi apa? Jadi yaitu tempat lain, alternatif lain untuk menayangkan film. Mungkin Aam juga di Indonesia juga mungkin udah sering juga mengadakan pemutaran di berbagai festival dan juga tempat-tempat eksibisi gitu. Jadi mungkin pendapat Aan tentang itu bagaimana? Iya, ini yang menarik sebenarnya dari pemutaran di luar bioskop ya. Itu tuh sebetulnya yang poin yang menarik itu sebenarnya soal diskusinya itu loh. Jadi maksudku setelah nonton itu kan biasanya terus ada tanya jawab misalnya sama pembuat filmnya, terus atau kita membahas tentang filmnya, terus kita ngobrol di situ. Nah, aku pikir di situ sih mungkin maksudnya. Jadi bagaimana pemutaran alternatif itu bisa membantu ini ya. Maksudku di situ malahan. Dengan adanya ruang-ruang alternatif ini terus kita juga bisa memutar film-film alternatif gitu, artinya yang mungkin belum bisa masuk ke bioskop gitu, dan itu juga jadi bahan kita untuk mendiskusikannya. Karena kalau aku selalu meminta begitu, maksudnya dulu di film On the Origin of Fear gitu misalnya kan sering diminta gitu ya untuk diputar di komunitas, di apa namanya, ruang-ruang pemutaran yang alternatif gitu. Nah, aku selalu bertanya gitu, maksudnya ini nanti ada diskusinya nggak? Oh iya, nanti ada kok ini diskusinya. Mungkin nanti akan mengundang Mas Bayu gitu sebagai sutradaranya, atau mungkin saya gitu sebagai produsernya gitu. Nah, itu justru di situ nanti malah jadi ini yang apa namanya, yang ruang diskusinya jadi lebih terbuka gitu loh. Menjadi kita ada ruang untuk ngobrol, untuk bertukar pikiran, dan yang penting kan sebetulnya dari tentang kemerdekaan ya, salah satunya ya, mungkin kalau kita kembali ke tema gitu ya, ini kan bagaimana kita juga bisa menyampaikan pendapat kan dengan bebas gitu loh, dan kita juga apa namanya ya, berdiskusi sama penonton gitu, terus ya apapun bisa di tema, bisa di tentang filmnya. Dan aku pikir di situ yang menarik juga dari apa namanya, pemutaran alternatif itu, walaupun sekarang agak ya gimana ya, PPKM, pandemi gitu ya, jadi sedikit, jadinya semakin sedikit gitu ya, pun ada juga jadinya semua bentuknya online gitu. Tapi tuh kurasa lama-lama kita juga akan terbiasa nih dengan online seperti ini, ketemunya lewat layar gini. Mau nggak mau ya saat ini ya. Iya. Ya sih, setuju sih dengan itu, karena makanya kalau di 100% Manusia Film Festival kita juga selalu mencoba mengadakan diskusi di setiap pemutaran filmnya, karena itu juga sih. Jadi penontonnya juga bisa bertanya lebih lanjut, dan juga apa ya, antara bertanya atau memberikan pendapat, dan bisa langsung ke filmmakernya juga. Jadi juga ada komunikasi dua arah mungkin ya. Jadi apa, ada apa ya, ada interaksi dan ada komunikasi juga antara penonton dan pembuat film, dan juga pesan-pesannya tersampaikan, dan juga mungkin itu mematik diskusi yang lebih besar lagi, siapa tahu gitu. Dan memang kan kalau di kami juga diskusinya juga tidak
bukan bertujuan untuk mengubah apa ya pendapat seseorang, tapi memang lebih apa ya lebih lebih membuka siapa, siapa saja boleh berpendapat bebas, dan juga supaya kita juga tahu oh ada pendapat ini ada pendapat itu, jadi ya memang bebas saja selama tidak menyerang orang lain secara pribadi sih. Jadi mungkin memang itu apa ya ya benar sih, secara untuk hal-hal yang online itu koneksi antar manusianya kadang-kadang juga agak berbeda ya kalau dengan layar gini ya. Iya memang. Dan juga kan yang diskusi-diskusi informal, maksudnya yang di luar forum itu sendiri itu kan yang malah sering lebih seru ya. Maksudnya dia pemutaran, terus Iya benar. nanti di dalam Q&A, diskusi 15 menit, 20 menit, setengah jam gitu. Habis itu di luar kita sambil minum yang dingin-dingin kita ngobrol gitu kan itu malah seru itu sebetulnya. Kadang bisa berjam-jam kalau gitu. Minuman dingin bisa. Hmm. Itu emang ini booster banget. Hmm. Oh ini ada pertanyaan lagi nih. Dari pengalaman Mas Aam, apakah ada pertimbangan khusus yang harus dilakukan filmmaker sebelum mengangkat isu human rights ke film? Pertimbangan khusus. Gimana ya pertimbangan khususnya? Ya, kalau Atau mungkin ya, gimana? enggak, silakan. Aku sambil minum gak apa-apa ya. Iya, Panas banget hari ini di sini. pertimbangan khusus. Kenapa kalau pertimbangan khusus ya? Kalau aku mungkin bisa menangkap pertanyaannya seperti ini. Kemarin-kemarin ini kan sering udah mulai ada apa ya? Ada kondisi di mana misalkan ada seorang filmmaker ingin mengangkat film tentang disabilitas, tetapi filmmakernya adalah bukan dari apa adalah apa istilahnya bukan dari komunitas disabilitas misalnya. Jadi bagaimana caranya supaya kita sebagai filmmaker tidak terkesan mengambil suara orang lain dalam film kita, misalnya kita tuh misalnya saya filmmaker perempuan tapi saya ingin mengangkat isu tentang teman-teman transpuan misalnya. Jadi kan saya bukan transpuan gitu. Jadi bagaimana caranya saya sebagai filmmaker mengangkat mengangkat isu tersebut dalam film saya, tapi tetap apa ya tetap dengan cara yang menghormati mungkin, atau mungkin tidak itu tadi tidak apa ya, semacam tidak menggunakan suara orang lain untuk gimana sih apa nggak menggunakan apa ya kayak apakah saya berhak mengangkat isu itu sementara saya sendiri bukan dari komunitas tersebut, mungkin gitu kali ya. Ada kemarin sih ada beberapa kondisi di mana itu diangkat sih. Mungkin nanti yang menanyakan itu mungkin bisa mengklarifikasi ya kalau saya salah ya. Silahkan aja. Kalau mungkin bawah sini. Sebetulnya apa ya? Aku jadi lupa tadi mau ngomong apa. Soal apa tadi, sorry Ren, pertimbangan khusus apa tadi? Kalau di situ di pertanyaannya? Apakah ada pertimbangan khusus yang harus dilakukan filmmaker sebelum mengangkat isu human rights ke film? Oh ya, kalau misalnya memang kalau memang kalau aku nggak salah tangkap tentang pertimbangan khusus yang dimaksud ya dipelajari aja isunya. Harus paham isunya dulu gitu. Maksudnya kita juga sebagai filmmaker menurutku kita juga harus selalu paham tentang konteks konten isu apa yang dibawa gitu tentang disabilitas jadi misalnya gitu. Terus ya kita juga harus paham juga gitu ini tuh tentang disabilitas, terus tentang teman-teman difabel, terus bagaimana dunia mereka, bagaimana perkembangan mereka, dan bagaimana dan apa yang menjadi kesulitan-kesulitan mereka di sini, itu kan juga kita harus tahu gitu ya. Maksudnya agak aneh gitu kalau misalnya kita ngangkat tentang film tentang human rights, hak asasi manusia gitu, tapi kita sendiri tidak mengerti
tidak mengerti, nggak paham gitu tentang isu apa sih gitu ya. Nah itu kan malah Ya, malah jadi bumerang nanti, malah malah kemudian kita bisa salah bersikap gitu, salah nggak tepat, mungkin jadi nggak tepat dalam bersikap. Kalau soal pilihan pendapat kan bebas-bebas saja, tetapi yang paling penting ya kita harus paham tentang isu itu sendiri gitu. Karena itu kan pasti luas sekali. Satu isu tentang difabel aja misalnya, satu isu tentang eh, eh, apa namanya 98 misalnya, itu kan juga banyak aspeknya, dan kita hmm, juga tentunya mau nggak mungkin kita akan menyampaikan semua itu dalam satu film kan. Kalau dibikin buku aja mungkin bisa ya, banyak gitu ya. Bisa iya, ratusan ribu lembar mungkin gitu kalau mau dibahas semuanya pun, makanya nggak mungkin. Jadi ketika kita ngambil satu aspek ya, it- kita juga tidak hanya mempelajari satu aspek gitu loh, dalam satu isu-isu itu juga mempelajari aspek yang lain. Itu jadi kita ngeliatnya bisa dari berbagai macam sisi gitu ya, kalau bukan utuh ya. Bukan melihat secara utuh, tapi melihat itu bisa menimbang dari berbagai macam sisi. lebih Mm-mm. intensif gitu ya. Mm-mm. Gitu sih Rin, kurang lebihnya. Siap, siap. Lalu ada pertanyaan lagi, yaitu film-film dengan tema HAM itu kan bisa dianggap kurang menguntungkan secara komersil. Nah, apa yang membuat Mas Aam masih mau membuatnya? Ya suka aja. Ya karena aku pikir kalau Bisa. aku pribadi ya, kayak yang aku bilang di depan tadi ya, aku pikir tentang kebebasan berekspresi, demokrasi pada hari ini. Aku pikir setelah diperjuangkan tahun 98, terus itu mulai terbuka, ada, ya harus diisi, harus diperjuangkan dan dipertahankan. Ya caranya ya salah satunya kita terus bikin karya. Dan kalau di aku apa namanya, selalu selalu ingin untuk bikin film yang memang ada hubungannya dengan nilai-nilai kemanusiaan gitu, supaya apa namanya, supaya apa ya, kalau aku bilang ya, jadi ya ini bagian kontribusiku lah untuk apa namanya, untuk menjaga ruang demokrasi yang sudah ada ini lah, kalau lebih gitu. Jadi bisa untuk jadi selalu bisa untuk jadi bahan diskusi, jadi bahan, jadi juga jadi tontonan di mana-mana gitu, karena kan eh, apa namanya, kita nggak bisa terus, ya maksudnya dengan film sebagai medium itu bisa jadi inilah, jadi pengantar diskusi gitu. Nah kalau apalagi kalau ada ininya, ada apa namanya, ada unsur-unsur nilai kemanusiaan yang dibahas di situ atau yang tersirat di situ ya, itu sih. Jadi ya aku rasa aku nggak tahu deh sampai kapan bisa bikin kayak gini, aku pengen sih bikin terus. Amin, amin. Doakan panjang perjalananmu. Oke, ada yang bertanya lagi. Apakah lebih banyak penghargaan dari penonton atau festival di luar negeri atau di dalam negeri untuk film-film dengan tema HAM? Wah, kalau boleh jujur kayak banyak di luar deh penghargaan ya. Karena di luar ada juga festival, aduh aku lupa namanya, ada festival yang ngomongin tentang HAM ya. Terus lupa aku namanya. Itu ada. Kalau di kita kan di Indonesia, nah aku tahu nih ya, sekali lagi maaf kalau aku salah data, kayaknya nggak terlalu banyak deh sekarang. Iya, Atau mungkin dari penontonnya sendiri bagaimana kalau menurut Aam? nonton. Penonton penonton di Indonesia dengan penonton di luar negeri Mhm. dalam mengapresiasi film-film bertema HAM bagaimana? Ya ini yang membedakan, yang berbeda adalah memang karena mereka itu sudah kebanyakan terbiasa, karena terbiasa dengan menyampaikan pendapat, ya suka nggak suka dan lain sebagainya, terus ini Hmm, sensitif apa enggak gitu, yang terus ya kalau nggak suka dibilang, kalau suka ya bilang gitu. Dan yang ini yang beda kan di kita. Sementara kalau di kita ini ya tadi kadang-kadang belum nonton aja udah nggak suka gitu, ya gimana ya, jadi ya ya, belum nonton udah nggak suka, ya kenapa nggak nonton aja dulu baru kita ngobrol gitu, baru kita diskusi ada apa dengan film ini gitu.
Ya ini memang beda sih, memang selain itu juga enggak sih, itu aja. Itu dulu. Oke. Ya, mungkin latar belakang tadi ya keterbiasaan dan apa ya pendidikan tapi mungkin literasi dalam film juga mungkin ya. Kalau sering nonton film mungkin akan terbiasa dengan film-film yang bukan film-film mainstream sehingga mungkin bisa lebih memberikan apresiasi pada film-film yang bernama HAM juga dan film-film lain juga. Tapi kan mungkin kalau terbiasanya menonton film-film mainstream ya mungkin memang apa ya ya perlu melebarkan wawasannya lagi mungkin ya. Iya, gitu dia makanya. Apa namanya? Mungkin kalau aku bisa bilang karena kita ini kan sebetulnya film itu punya banyak cara ya untuk bercerita ya, punya banyak storytelling yang eh, macam-macam gitu loh, nggak yang gitu aja gitu, dan kita ini sayangnya juga Iya. untuk tahu atau untuk mengakses film-film yang dengan cara bertutur yang mungkin kita bisa bilang tidak biasa gitu ya, tidak biasa buat kita di Indonesia gitu. Ini yang nggak Hmm. banyak gitu pilihannya gitu. Sehingga kita nggak. Cuman ya ini sih karena sekarang udah mulai banyak platform online ini juga lumayan ya, lumayan ada lah gitu peluang untuk kita bisa mengakses itu, melihat film-film yang cara bertuturnya itu lain gitu, kadang aneh gitu, kadang ya bahkan ya macam-macam gitu, yang sangat luas gitu ya, yang nggak cuma satu sisi aja yang harus film tuh harus dijelaskan dari apa namanya, mulai dari harus berjalan lurus seperti linear kayak waktu gitu misalnya, atau ini ceritanya bolak-balik atau gimana gitu kan, banyak gitu caranya gitu, cara bercerita. Dan itu juga membedakan sih kupikir. Siap, siap. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan, penting nggak sih untuk generasi muda Penting. untuk menonton film-film HAM secara gimana? Bentar. Itu penting ya. Betul. Oh, oke. Penting nggak sih menonton? Sorry, aku baca pertanyaannya udah salah. Penting nggak sih generasi muda untuk menonton menonton film-film HAM secara generasi yang sebelumnya semakin tua dan butuh penerus perjuangan. Oh ya, regenerasi mungkin Ya, maksudnya ya. jadi aku nggak belum selesai tadi, tahu aku penting. Makanya buat generasi muda ini Eh, penting. kamu Hmm. cenderung Banyak nonton, banyak 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 ya, banyak nonton film ya, mulai memproduksi, dan nggak usah khawatir sih kalau menurut ya. Itu tadi mungkin ada pertanyaan gitu ya, ada yang bertanya gitu. Tadi kan yang soal kekhawatiran tadi itu, ya nggak usah khawatir, bikin aja gitu. Nanti juga. ya apalagi sekarang Mm-mm. teknologi juga ini ya lebih mudah ya. Mm-mm. Maksudnya kita bisa bereksperimen dulu dengan handphone mungkin atau peralatan-peralatan lebih mudah gitu. Mm-mm. Iya Jadi betul. nggak seperti zaman dulu kalau buat film harus ber apa pakai kamera 8 milimeter atau berapa gitu. Iya, pakai handphone sekarang udah kameranya bagus-bagus. Bahkan ada kan dulu itu film yang dibikin dari handphone merek tertentu itu yang masuk di bioskop. Oh iya betul. Iya Oh, iya aku iya. sebut mereknya ntar ini Benar produk benar. placement dikira. Iya. Nanti kita nggak dibayar pun untuk produk placement itu rugi kita. Jadi ya. Ah, oke. Ini oke. Ya pertanyaannya sudah sampai segitu saja ternyata. Tapi kalau misalkan ada yang ingin bertanya-tanya lebih lanjut, mungkin bisa ngobrol sama Am di Instagram Am mungkin atau di Am mungkin lebih aktif di Twitter atau Instagram. Iya, aku lebih aktif di Instagram sih sebetulnya. Gak apa-apa di Oke, kirim aja. mungkin bisa ya gitu. Nah ini nggak terasa waktunya udah tinggal Oh iya ya. 5 menit menjelang jam 8. Iya nggak terasa juga nih. Lumayan juga ngobrol-ngobrolnya. Um, jadi kurasa tadi apa ya mungkin kalau boleh aku ambil kesimpulan tadi apakah kita sudah merdeka atau belum ya mungkin merdeka tapi belum 100% mungkin ya kalau melihat mungkin kalau disuruh menilai dari 1 sampai 10 gitu kita di angka mana nih kemerdekaan dalam berekspresi lewat film saat ini. Ya, mungkin ada di
1 sampai 10 ya, kalau disuruh di situ mungkin ya antara 5, Hmm, 6 atau 7 sekitar itu. 5-6 Tengah-tengah ya. gitu lah. Tengah-tengah Oke. karena banyak ketidakpastian di Kenapa? Indonesia ini. Iya 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 betul juga. Makanya naik turun juga Mm-mm. nih angkanya gitu. Tapi memang memang ini ya kita masih harus memperjuangkan bahwa kemerdekaan berekspresi terutama dalam film ini harus tetap ada. Makanya tadi kalau bisa generasi muda pun juga mulai ikut mulai memproduksi film-film yang mungkin membicarakan tentang hak asasi manusia, tentang kemanusiaan yang mana dan isu-isu sensitif atau mungkin tidak sensitif tapi memang ada di masyarakat gitu ya Mm-mm. sehingga kita juga terbiasa dalam berekspresi dan menerima ekspresi dari orang lain gitu kan Mm-mm. Iya. begitu kah mungkin ada tambahan lagi mungkin yang ingin disampaikan pada penonton kita malam ini. Ya, ya bikinlah karya sebaik-baiknya lah, sebanyak-banyaknya, nggak usah perlu khawatir. Hmm, Bikin ya, pokoknya bikin aja lah. bikin aja dulu. Ya, oke. Nah ini apa namanya? Aam tuh kan tadi apa filmnya masih ada yang tayang ya di platform online. Mungkin ingin dipromosikan lagi silakan. Ya, film-film filmku yang terakhir judulnya UNI, dokumenter. Itu disutradari oleh Fani Kotimah. Jadi film ini ceritanya tentang dua simbah-simbah penyintas dari 65 yang mereka hidup bersama pasca dia keluar dari penjara. Terus dia hidup bersama, menua bersama. Dan ini film ini maka judulnya UNI. Dan itu Bisa tayang, ditonton di mana tuh tayang Aam? di bioskop online. Jadi masih tayang di situ, silakan Bioskop ditonton. online. Masih Hmm. tayang. Ya, sip. Gitu. Silakan teman-teman ke bioskop online dan menonton filmnya Hmm. Aam. Jadi, terima kasih Aam malam ini sudah ngobrol-ngobrol Ya, bersama makasih. kita semua di sini. Jangan kapok. Moga-moga kita bisa segera ketemu langsung ya tetap muka Iya ya. nih. Karena Mm-mm. ya uh, kangen juga sih kita udah apa lama nggak apa ya, nggak berinteraksi secara langsung gitu dengan teman-teman. Mm-mm. Jadi terima kasih banyak malam ini sudah mampir di sini ngobrol-ngobrol dan juga apa namanya sukses untuk film film selanjutnya. Semoga ada film baru yang bisa kita tonton dalam waktu dekat. Ada nggak? Sedang bikin nggak? Ada kalau 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 produksi ada ada sih Hmm, ada. Oke, sip. Nanti kalau sudah bisa bercerita lebih lanjut, kita ngobrol-ngobrol lagi. Sedang di develop ada, sedang Oke, ini terima ada. kasih. Iya, iya, sip. Jadi nanti kalau sudah ini ya sudah siap untuk diceritakan, nanti kita undang lagi ya Am ya Mm-mm. untuk ngobrol. Iya, oke. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak AA. Banyak teman-teman yang sudah Selamat malam. hadir, udah mampir di 100% manusia, akun 100% manusia di Instagram Live ini. Untuk tadi yang sudah bertanya, kemungkinan ada yang akan mendapatkan bingkisan dari kami. Nanti silakan ditunggu saja akan dihubungi oleh panitia salah satu dari kami. Uh, jadi ya dan sebentar lagi Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya semoga kita juga segera merdeka dari pandemi ini mungkin ya selain merdeka dari hal-hal lainnya yang juga masih belum tuntas di negara ini. Terima kasih semuanya dan selamat malam. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Selamat malam. Terima kasih. Terima Selamat kasih. malam.